Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai teori bagi hasil dalam ekonomi Islam. Materi yang akan kami jelaskan, yang pertama ada konsep dasar bagi hasil dalam ekonomi Islam, yang kedua ada bentuk-bentuk akad bagi hasil, yang ketiga ada keunggulan dan tantangan sistem bagi hasil. Latar belakang dari teori bagi hasil dalam ekonomi Islam, yaitu dalam ekonomi Islam, konsep bagi hasil adalah cara membagi keuntungan dan kerugian antara pemilik modal dan pengelola usaha berdasarkan kesepakatan yang adil dan terbuka. Sistem ini berbeda dengan bunga dalam ekonomi konvensional karena menghindari riba dan lebih menekankan kerjasama serta keadilan. Bagi hasil biasanya diterapkan melalui akad seperti musyarakah dan mudharabah dan menjadi dasar dalam praktik perbankan syariah. Jadi, selain sebagai cara membagi keuntungan, konsep ini juga mencerminkan nilai-nilai Islam dalam menjalankan ekonomi yang etis dan berkelanjutan. Selanjutnya, konsep dasar bagi hasil dalam ekonomi Islam. Sistem bagi hasil atau profit loss sharing adalah sistem pembagian hasil usaha atau keuntungan maupun kerugian yang dibagi berdasarkan rasio atau nisbah yang berbentuk persentase 50% banding 50% dan disepakati bersama di awal akad. Selanjutnya saya Rifa Rahmawati akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu prinsip dasar konsep bagi hasil. Yang pertama, bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak. Yang kedua, investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya. Dan yang ketiga, para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama resiko keuntungan untuk masing-masing pihak yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan. Dan yang terakhir, kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka. Lanjut, materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk akad bagi hasil. Dalam sistem ekonomi Islam, ada dua bentuk utama akad bagi hasil yang sering digunakan, yaitu mudharabah dan musyarakah. Meskipun keduanya berbasis pada prinsip kerjasama dan pembagian hasil, mekanismenya sedikit berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada model mudharabah, yaitu trust financing, dan yang kedua ada model musyarakah atau partnership. Dalam model mudharabah atau trust financing berbeda dengan musyarakah. Mudharabah melibatkan dua peran yang berbeda, pemilik modal atau yang disebut dengan sihabul mal dan pengelola usaha yang disebut mudharib. Dalam akad ini hanya satu pihak yang menyediakan dana, sementara pihak lainnya menjalankan usaha dan mengambil keputusan operasional. Pemilik modal tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi tetap mendapatkan bagian keuntungan sesuai kesepakatan. Kalau usaha mengalami keuntungan, hasilnya dibagi sesuai risiko yang sudah disepakati. Tapi kalau terjadi kerugian, pemilik modal menanggung kerugian finansial, sedangkan pengelola hanya rugi tenaga dan waktu, selama kerugian itu bukan akibat kelalaian atau kecurangan. Contohnya, seseorang punya dana, tapi tidak punya waktu mengelola usaha, lalu mempercayakannya ke orang lain yang punya keahlian. Itulah mudharabah. Selanjutnya yang kedua itu musyarakah atau partnership. Musyarakah adalah bentuk kerjasama di mana dua pihak atau lebih sama-sama menyertakan modal ke dalam suatu usaha. Jadi masing-masing pihak berkontribusi dana, bisa dalam bentuk uang, aset, atau bahkan keterampilan. Dalam akad ini, semua pihak juga menanggung risiko dan kerugian sesuai porsi modal yang mereka berikan. Dan keuntungan bisa dibagi sesuai kesepakatan bersama, tidak harus sama dengan persentase modal. Contohnya, dua orang membuka usaha kafe, satu orang menyumbang 60% modal, yang lainnya 40%. Nah, kalau usaha untung, mereka bisa saja membagi keuntungan 50 banding 50 selama disepakati dari awal. Tapi kalau rugi, ia tetap ditanggung sesuai modal, 60 banding 40. Materi selanjutnya yaitu keunggulan dan tantangan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil memiliki keunggulan utama berupa keadilan dan transparansi dalam pembagian keuntungan, karena proporsi hasil dibagi berdasarkan kesepakatan awal dan sesuai kontribusi masing-masing pihak. Mekanisme ini mendorong kolaborasi antara
modal, dan pengelola usaha, sehingga semua pihak merasa dihargai dan memiliki rasa kepemilikan terhadap usaha yang dijalankan. Selain itu, sistem ini bebas dari unsur riba, menjadikannya solusi ideal dalam keuangan syariah, serta fleksibel diterapkan di berbagai sektor seperti perbankan, pertanian, dan kemitraan bisnis. Dengan demikian, sistem bagi hasil tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperkuat loyalitas dan kerjasama di antara para pelaku usaha. Meski menawarkan banyak keunggulan, sistem bagi hasil menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam aspek transparansi dan akuransi perhitungan keuntungan. Diperlukan pencatatan keuangan yang sangat rinci agar pembagian hasil benar-benar adil. Sementara keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan pemahaman di banyak lembaga seringkali menghambat implementasi optimal. Kompleksitas dalam metode perhitungan juga dapat menimbulkan perbedaan interpretasi, mengurangi kepercayaan antar pihak, dan meningkatkan resiko konflik. Selain itu, sistem ini menuntut adanya supervisi dan mitigasi risiko dan baik, karena kerugian pun harus dibagi bersama, sehingga semua pihak harus siap menanggung konsekuensi usaha secara kolektif. Kesimpulannya yaitu teori bagi hasil dalam ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kerjasama antara pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola mudorib melalui akad-akad seperti mudorobah dan musyarakah, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan awal dan proporsi kontribusi masing-masing pihak. Sistem ini berbeda dengan konsep bunga pada ekonomi konvensional karena mengedepankan pembagian hasil usaha nyata, bukan imbal hasil tetap, sehingga lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah dan mendorong pemerataan kesejahteraan serta mengurangi potensi kesenjangan sosial. Dengan demikian, konsep bagi hasil tidak hanya menjadi solusi keuangan yang adil dan inklusif, tetapi juga memperkuat aspek sosial dan spiritual dalam aktivitas ekonomi umat Islam. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.